Sekarang di sini bulan November dan kita akan pergi ke Seattle sekarang. Jadi sebetulnya di Seattle cuma 1 hari dan itu juga sebetulnya transit karena kita tujuan utamanya adalah ke Alaska untuk melihat Northern Light. Jadi setelah dari Seattle 1 hari nginep, terus lanjut ke Fairbanks. Fairbanks itu adalah salah satu kota kecil di Alaska yang dilewati oleh Northern Lights. Nah gitu, kenapa kita ke Alaska? Karena minggu depan itu ada libur seminggu Thanksgiving, jadi disitulah kita pergunakan dengan baik-baik. Dan mumpung di US, jadi sekalian aja deh ke Alaska. Dan Aurora itu adalah salah satu bucket list aku dan Michael yang paling first top of the top bucket list, dan akhirnya kesampaian juga sekarang. Yeay! Oke, kita udah mau jalan ke bandara. Seperti biasa Michael udah di luar karena mau merokok. Dan kali ini kita berangkat dari bandara Baltimore. Jadi naik kereta ke Baltimore International Airport dari Union Station DC sekitar 40 menit. Nggak nyampe sih, mungkin 30 menitan. Hai, kita ada di dalam pesawat. Udah sampai di Tacoma International Airport atau yang biasa disebut dengan SeaTac. Sekarang mau ambil koper dan akan langsung ke hotel. Halo, good morning. Kita udah di Seattle. Tadi malam nyampe hotel langsung tidur karena udah jam 12:30 malam. Dan kemarin penerbangannya kan cukup lama ya, 5,5 jam dari Baltimore ke sini. Ntar malam lanjut lagi penerbangan 3 jam kurang lebih ke Alaska. Hai, kita udah check out dari hotel. Sekarang mau cari makan. Habis itu sempat jalan-jalan dulu sebentar baru ke airport lagi. Sekarang di Seattle 8 derajat Celcius. Hai, kita udah nyampe di Space Needle. Jadi ini adalah observation deck-nya Seattle. Bisa ngeliat seluruh Seattle dari atas sana. Di sekitar sini tuh ada taman dan tempat rekreasi lainnya. Situ. Dan masuknya tuh bayar. Belum tahu berapa, tapi tadi cek di website sekitar $36. Jadi bener tiketnya itu $36 untuk adults. Tapi kayaknya kita nggak naik karena antri rame dan kita kan mau ke airport, takutnya ntar nggak keburu. Jadi kita menikmati dari luar aja. Antrinya separah ini. Jadi dia tiap jam gitu buka lift untuk ke atas dan antrinya selalu penuh setiap hari katanya. Halo, kita udah di pesawat mau ke Fairbanks. Bye for now, Seattle. Welcome to Fairbanks. Sekarang udah jam 12, kita tinggal ambil koper sama nunggu airport pickup dari hotel.
dan ternyata udah lumayan banyak saljunya. Tadi pilotnya di pesawat bilangnya light snow, ternyata ini udah lumayan menutupi seluruh permukaan jalan dan mobil-mobil yang parkir. Dan dingin banget. Tapi dari bandara ini ke hotelnya cuma 4 menit, jadi deket. Kita udah sampai di hotelnya, lagi mau jalan ke Bungalow. Ini kamar-kamar ini, kita di Bungalow. Dingin banget, udah minus 15 derajat. Beku tangannya. Udah sampai di cabinnya. Jadi cabinnya tuh cabin yang langsung kamar, terus ada kamar mandi dan mini kitchen. Tangan sampai beku bawa koper dari parkiran ke sini. Itu tetangga. Oke, kita mau istirahat. Hai, good morning. Sekarang kita mau sarapan. Tuh saljunya udah lumayan tebal dan masih turun dikit. Menurut weather forecast masih 15% sampai nanti jam 10. Itu sungai loh di sana, Shina River. Hai, kita mau ke kota downtownnya Fairbanks. Jadi banyak kafe-kafe kecil gitu dan ada crepes terkenal namanya The Creperie. Kita mau coba. Nanti malam lihat auroranya itu dijemput jam 9 sama turnya sampai jam subuh mungkin jam 3. Oh, aku belum pakai seatbelt. Kita udah sampai di downtown Fairbanks. Jadi semuanya mostly di sini bukanya jam 11 siang. Ini pas udah jam 11 jadi udah pada buka restoran dan toko-tokonya, gift shop, museum. Kita akan ke
The Creperie juga baru buka dia. Ini kotanya jauh lebih besar daripada kota yang kita datengin last year, Jackson Hole. Jackson Hole kan kecil, bisa dijangkau kemana-mana pakai busnya mereka. Di sini kayaknya harus pakai mobil karena dari tadi nggak lihat ada transportasi umum dan luas banget wilayahnya. Ups, ini dia The Creperie. Oh iya, mungkin karena hari Minggu ya, jadi bukanya jam 11 semua. Mungkin kalau weekdays semuanya juga bukanya lebih pagi di sini. Ini pesan kita udah datang. Ini plain Nutella crabs dan ini cream brulee crabs. Jadi si The Creperie ini merupakan 20 restoran terbaik di Fairbanks. Makanya ini harus coba kalau ke Fairbanks. Right, yeah, but I have to finish it like. Enak banget. It's already 3 o'clock in DC, right? Nggak terlalu manis. Yeah, because here. Ini recommended. Yeah. Mataharinya baru muncul jam 12 karena dari tadi salju jadi ketutupan. Dia muncul sebetulnya di weather forecast tuh jam 9.40, cuman benar-benar baru menyinarkan dirinya jam 12 ini, padahal nanti jam 3 udah tenggelam lagi. Jadi cuman disinari matahari sekitar 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3. Nggak tahu ya, kalau summer mungkin lebih panjang karena sekarang kan udah daylight saving juga, jadi semakin ke utara semakin sedikit menampakkan diri mataharinya. Ini susahnya kalau bawa mobil pas lagi salju, harus dibersihin dulu sebelum jalan karena salju tuh kalau numpuk keras, jadi kalau pakai wiper jadi berat dan kaca jadi nggak bisa dibuka kalau ketutupan salju, jadi harus dibersihin dulu sebelum berangkat, sebelum jalan, dan harus dipanasin mobilnya sekitar 15-20 menit baru boleh jalan. Halo, kita udah selesai jalan-jalan di downtown Fairbanks. Sekarang mau kembali ke hotel karena nanti jam 9 akan dijemput sama Aurora Fairbanks Tour untuk lihat Northern Lights. Sekarang udah jam 4 sore dan udah gelap. Halo, good morning. Tadi malam kita udah Aurora Chasing Tours dan nggak dapet banyak karena it's too cloudy because of the snow. Jadi untuk di videoin kayaknya nggak mungkin, jadi kita akan insert foto-fotonya di sini nanti ya. Sekarang kita mau pindah ke Chino Hot Springs yang adalah hotel yang punya pemandian air panasnya dan katanya sih view auroranya bagus di situ. Dan kebetulan hari ini weather forecast mengatakan akan clear skies.
Jadi kita berharap bisa melihat dancing aurora di sana. Oke, terus mau cerita turnya tadi malam tuh dari hotel ke tempat ngelihat auroranya agak jauh ya, 2 jam. Bukan agak jauh lagi sih, jauh karena kita sampai tidur di mobil dan itu subuh. Jam 9 dijemput, jam 12 nyampe di tempatnya ngelihat aurora. Jam 2 balik lagi, jam 4 baru sampai hotel, makanya kita capek banget langsung tepar sampai hotel. Dan ngelihat auroranya itu peak hournya jam 12 sampai jam 1. Jadi emang gak boleh tidur kalau mau lihat Northern Lights. Semoga ntar malam dapet yang lebih bagus dan bisa divideoin untuk taruh di vlog. Ini dia cuaca pagi ini sebelum check out. Udah terang. Kemarin jam segini masih gelap, belum muncul mataharinya. Yeay, semoga sampai malam kayak gini clear skies, jadi bisa lihat auroranya menari-nari. Ini China River, udah ketutup salju. Tapi seneng banget hari ini cerah. Jadi tuh katanya kalau mau ke Fairbanks paling nggak harus 3 hari karena di antara 3 hari itu ada kemungkinan dapat hari yang cerah. And we got it. Hai, kita mau ke North Pole. North Pole itu bukan the real North Pole, tapi ada satu satu kawasan kecil di sini disebutnya North Pole. Dan di North Pole itu ada Santa Claus House. Santa Claus House isinya apa nggak tahu, tapi kemarin kita sempat lihat di YouTube. Ceritanya itu kayak tempat Santa packing kado untuk Christmas. Halo, kita udah sampai di Santa Claus House. Kemungkinan isinya itu souvenir-souvenir dan segala macam pernak-pernik peralatan Natal. Tapi cute banget dari luar. That Christmas vibes. Merry Christmas. Bye-bye. Thank you Santa. Bye-bye. Ini tampak depan rumahnya Santa. Dan itu alamatnya. Jadi kalau kirim postcard dari sini bisa. Ntar postcardnya dari sini ngirimnya alamat ini. Udah selesai dari Santa Claus House, mau ke Rods. Rods itu tempat kita dog sledding nanti sama Siberian Husky, dan gak jauh dari Santa Claus House karena di North Pole juga.
Bye Santa. Kita udah sampai di Rhodes Alaskan Guide Service. Ini akan dog sledding. Itu dia anjingnya.